Petani miskin karena tidak punya uang untuk mencari istri. Maka dia membentuk patung tanah liat yang rusak, lalu menggambar fitur wajahnya. Saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi patung tanah liat itu, pintu halaman tiba-tiba diketuk dengan keras. Di luar berdiri pamannya, Zhao Fu. Dia sengaja membawa setengah karung beras kecil. Dia bilang ingin bertemu dengan calon menantunya. "Di mana istrimu?" Paman mengintip ke dalam rumah. Zhang Gui merasa cemas dan punggungnya dingin. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Dia terkena flu." Sudah istirahat lebih awal. Siapa sangka paman meletakkan karung beras kecil di tanah. Sambil berbicara, dia ingin masuk ke dalam rumah. Zhang Gui ketakutan dan jiwanya hampir melayang. Dia hendak menghalangi. Tirai pintu terangkat. Ternyata muncul seorang gadis yang mengenakan rok biru dari kain katun. Pipinya merah merona. Tidak terlihat seperti orang yang sakit. Paman mengusap kumisnya dengan heran. Gadis ini memiliki wajah penuh dengan keberuntungan. Dia memiliki tanda keberuntungan. Zhang Gui tertegun seperti patung. Dia melihat gadis itu dengan alami membantu pamannya duduk, lalu berbalik untuk menyiapkan teh. Saat melewati di sampingnya, dia berkata pelan, "Penyelamat, jangan takut. Saya datang untuk membalas budi." Sambil menunggu paman minum teh, gadis menarik Zhang Gui ke dapur. Zhang Gui baru menyadari bahwa patung tanah liat yang ditumpuk di sudut dinding telah hilang. Hanya tersisa beberapa pecahan tanah. Apa sebenarnya ini? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Gadis itu mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. 3 tahun yang lalu, kamu menyelamatkan kelinci putih di Dongsan. Apakah kamu masih ingat? Zhang Gui tiba-tiba teringat. Tahun itu, saat pergi ke gunung untuk memotong kayu. Memang menyelamatkan dari perangkap. Menyelamatkan seekor kelinci dengan kaki belakang yang terluka. Dia dengan hati-hati membalutnya. Dia juga memberinya air bersih. Melihatnya melompat-lompat, menghilang di dalam hutan persik. Aku sebenarnya adalah roh kelinci yang berlatih di Dongsan. Hari itu aku mengalami bencana. Untungnya, aku diselamatkan oleh penyelamat. Gadis itu berkata pelan, "Kini aku merasakan kesulitanmu. Aku meminjamkanmu untuk membentuk tubuh tanah liat dengan tanganmu sendiri. Datang untuk menemanimu." Ketika 4 hidangan dan 1 sup disajikan di meja, Paman Zhao Fu terbelalak. Telur orak-arik dengan daun bawang, bambu muda yang dimasak dengan minyak, tahu yang dimasak dengan cara merah, ikan yang dikukus. Di tengahnya juga terdapat semangkuk sup jamur. Gadis itu juga mengambil dari bawah tempat tidur, mengeluarkan kendi anggur. Begitu kendi tanah liat dibuka, seluruh ruangan dipenuhi aroma anggur. Keterampilan yang hebat. Paman Zhao Fu minum 3 gelas berturut-turut. Tiba-tiba dia meletakkan sumpitnya. Karena kita adalah satu keluarga, beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas. Di mana rumah gadis itu? Kapan kita akan bertunangan? Zhang Gui merasa kulit kepalanya kesemutan. Gadis itu tidak panik, memberikan makanan kepada paman. "Saya berasal dari daerah penuh dengan pohon persik. Kedua orang tua telah meninggal dunia." Selama Zhang Gui tidak keberatan, cukup dengan mengadakan upacara pernikahan sederhana, mengantar paman yang mabuk pergi. Zhang Gui masih merasa seperti dalam mimpi. "Kau adalah roh kelinci. Mengapa harus meminjam tubuh manusia?" Gadis itu tersenyum cerah di bawah lampu. "Meskipun roh dapat berubah bentuk, namun sulit untuk bersama manusia dalam waktu lama. Meminjam tubuh yang kau bentuk dengan tanganmu sendiri, terpapar oleh aroma dirimu, barulah bisa menipu langit dan bumi, menjadi pasangan suami istri denganmu." Keesokan harinya, gadis itu ingin menyulam bunga untuk uang. Zhang Gui menggeledah setiap sudut, tidak menemukan sepotong kain pun. Dia malah membongkar rok biru miliknya, menggunakan abu sabun untuk menggambar pola. Ternyata menyulam bunga teratai yang hidup dan nyata. Yang lebih aneh adalah, dia menggigit jarinya hingga berdarah untuk mewarnai kelopak. Warna merah itu ternyata tidak pudar lama. Karya sulaman ini, biarkan pemilik toko bordir kota itu datang ke rumahnya semalaman, meminta gadis itu untuk menjadi guru. Berita itu menyebar. Tuan Tua Wang, orang terkaya di desa itu, juga datang dengan tongkatnya. Menatap gadis itu cukup lama. Tiba-tiba air mata tua mengalir deras. Alis dan mata ini mirip dengan putri saya yang telah meninggal. Ternyata putri tunggal kakek Wang. Pada tahun itu melarikan diri dan mengalami kecelakaan. Hal itu menjadi sumber kesedihan bagi para lansia. Dia bersikeras ingin mengakui gadis itu sebagai anak angkat. Dia bahkan mengirimkan seekor ayam untuk menyulam pernikahan. Gadis itu pun mengajarkan keterampilan kepada wanita-wanita di desa. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, setiap rumah bisa menerima pekerjaan bordir untuk menghasilkan uang. Pada musim panas tahun itu, desa mengalami kekeringan yang tiba-tiba. Tanaman menjadi kering dan kuning. Bahkan minum air menjadi masalah. Gadis itu bangkit diam-diam di tengah malam. Di halaman, ia membakar dupa dan berdoa. Keesokan paginya, gunung di timur tiba-tiba memancarkan mata air jernih, mengalir menuruni gunung dan mengisi ladang yang kering. Yang lebih aneh adalah, tempat air mata mengalir, bulir padi yang kering tiba-tiba kembali mengembang. Kepala desa yang tua dengan emosional menyembah langit. Hanya Zhang Gui yang melihat kaki istrinya sakit. Tiba-tiba ada beberapa helai rambut putih. Pada hari di musim gugur itu, seorang biksu pengembara datang ke desa.
Ia menunjuk ke rumah Zhang Gui dan berkata, energi jahat meluap ke langit. Penduduk desa mengangkat cangkul untuk mengusir biksu. Namun, gadis itu menghalangi. Ia dengan tenang berjalan ke depan biksu. Biksu ingin mengusir roh jahat. Namun, bisakah ia terlebih dahulu mengatasi kekeringan? Biksu terdiam tidak bisa berkata-kata. Gadis itu mengambil semangkuk air jernih. Di dalam air, tiba-tiba mekar sebuah bunga teratai. Hukum alam, kebaikan dan kejahatan bersemayam di dalam hati. Jika aku berniat untuk berbuat baik, mengapa harus takut pada status? Biksu menatap bunga teratai, memberikan minuman, tiba-tiba membungkuk dan memberi hormat. Saya memang kurang dalam latihan. Ia berbalik dan pergi. Pada musim dingin tahun itu, gadis itu tiba-tiba jatuh sakit. Zhang Gui meminta bantuan dokter tetapi tidak ada yang bisa membantu. Dia sangat cemas dan berdoa di halaman. Di tengah malam, seekor kelinci putih melompat masuk ke dalam rumah dengan ramuan herbal. Gadis itu meminum ramuan tersebut dan tiba-tiba sembuh dengan ajaib. Tadi adalah wujud aslimu. Zhang Gui merasa sangat terkejut dan senang. Gadis itu lemah bersandar di bahunya. Roh emas yang menunjukkan wujud aslinya akan merusak jejak jalan. Tapi demi kamu, itu layak. Pada equinox musim semi 3 tahun kemudian, gadis itu menarik Zhang Gui naik gunung. Di tempat berbunga pohon persik di lereng timur gunung, dia berkata dengan serius, mulai hari ini, aku tidak lagi meminjam tubuhmu, roh emas yang ada di dunia ini. Selama 3 tahun ini, aku telah berbuat baik, mengajarkan orang seni merajut, membantu orang mengatasi kesulitan. Akhirnya diakui oleh hukum alam, dapat menjadi kehidupan yang nyata dan bersamamu. Dia berkata, sosok di antara pohon persik, perlahan-lahan menjadi nyata. Jari-jarinya tidak lagi sesekali menunjukkan warna tanah. Napasnya juga semakin hangat. Kemudian orang-orang di desa berkata, pasangan Zhang Gui pindah ke kota kabupaten. Mereka membuka toko rajutan terbesar. Ketika seseorang pergi mengantar barang, mereka melihat, pemilik toko selalu suka menanam pohon persik di halaman. Suatu kali, dia secara tidak sengaja melukai tangannya. Darah yang menetes ternyata berwarna merah cerah. Malam itu Zhang Gui terbangun, menemukan istrinya sedang memberi makan kelinci di halaman. 7 atau 8 kelinci putih melompat-lompat di sekelilingnya. Melihat dia datang, mereka tidak menghindar. Mereka semua adalah kerabatku. Istriku sangat menghormati. Kini aku mewarisi tubuh manusia. Mereka datang khusus untuk mengucapkan selamat tinggal. Zhang Gui menggenggam tangannya dengan erat. Tidak peduli apakah kamu adalah patung tanah liat, roh kelinci atau manusia biasa, memuja langit dan bumi. Itu adalah seumur hidup. Di luar jendela, bunga persik sedang mekar dengan indah. Bulan menerangi gedung barat. Seekor kelinci putih menoleh melihat 2 orang yang biasa melompat ke dalam hutan persik. Tak ada jejak lagi.